Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Hasanah Putri dengan NIM 250501011038. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rosana SSMI Kom AMI PR CPS. Jadi, adapun dalam video ini akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan Ibu, yakni mengenai 1. Pengertian komunikasi, 2. Pesan komunikasi nonverbal, 3. Pendapat pribadi mengenai materi yang telah dipelajari. Jadi mari 1. Pengertian komunikasi. A. Jelaskan pengertian komunikasi dan berikan contohnya. Komunikasi secara asal kata berasal dari bahasa Latin, yakni communicatus, yang diambil dari kata communis yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Ini menggambarkan proses di mana seseorang atau kelompok berusaha mencapai pemahaman yang sama melalui pertukaran informasi, ide, perasaan, atau tanda-tanda. Secara umum, komunikasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang utama. Yang pertama, kegiatan satu arah. Ini adalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima tanpa balasan langsung, seringnya melalui alat bantu seperti media. Contohnya adalah penyiaran berita di televisi, di mana penyiar menyampaikan informasi kepada penonton tanpa adanya obrolan langsung. Yang kedua, kegiatan interaksi, melibatkan pertukaran yang saling bergantian, di mana peran pengirim dan penerima berganti-ganti. Ini menekankan balasan seperti dalam percakapan telepon, di mana satu orang berbicara, yang lain menjawab, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kegiatan transaksi, proses yang dinamis dan terus-menerus mengubah orang-orang yang terlibat. Di sini, semua orang bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima yang aktif mengirim dan memahami pesan. Dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan lingkungan sekitar. Ini lebih lengkap dan mengakui bahwa komunikasi membentuk identitas dan hubungan secara berkelanjutan. Berikutnya yakni unsur-unsur dasar komunikasi, yaitu meliputi pertama, pengirim adalah orang atau kelompok yang mengirim pesan, seperti individu atau perusahaan. Berikutnya pesan, yakni isi yang ingin disampaikan berupa kata-kata, gambar, atau tanda. Lalu alat atau saluran, yakni cara penyampaiannya seperti lewat telepon, media sosial, atau bertemu langsung. Lalu penerima, yakni orang yang menerima pesan, dan dampaknya adalah hasil yang muncul seperti perubahan pengetahuan, pikiran, perasaan atau hati, atau tindakan perilaku. Ada lagi nih elemen tambahannya seperti balasan, itu umpan balik, lalu ada noise, hal-hal yang mengganggu, dan kesamaan minat atau pengalaman untuk memudahkan pemahaman. Adapun nih contoh komunikasi misalnya dari satu arah, seorang dosen mengirim email pengumuman kuliah kepada mahasiswa. Pesan disampaikan melalui email, yaitu alat, tapi tidak ada jawaban langsung. Lalu contohnya berikut contoh interaksi, yakni diskusi di Zoom selama kuliah online di mana mahasiswa bertanya dan dosen menjawab, menciptakan balasan. Lalu yang ketiga contoh transaksi. Pertemuan jangka panjang melalui chat di WhatsApp, di mana percakapan terus-menerus membentuk pemahaman bersama dan mengubah pandangan kedua belah pihak. Seperti misalnya nih, berbagi cerita pribadi yang memperkuat ikatan emosional. Jadi komunikasi itu bukan hanya pertukaran informasi semata, tapi juga proses sosial yang membangun hubungan dan memengaruhi perilaku dan menjaga keberlangsungan masyarakat. Lalu kita masuk ke soal kedua, yakni pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal sendiri melibatkan kata-kata baik yang diucapkan maupun ditulis yang mengikuti aturan bahasa seperti bunyi, susunan kalimat, dan arti. Ini adalah tanda-tanda yang digunakan untuk menyampaikan ide secara langsung. Sementara itu, pesan nonverbal melengkapi
atau bahkan menggantikan yang verbal. Dan seringkali lebih alami serta dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama, jelaskan pengertian pesan nonverbal. Jadi, pesan nonverbal adalah semua bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata yang diucapkan atau ditulis, melainkan melalui isyarat, gerakan, ekspresi, atau hal-hal fisik lainnya. Ini mencakup cara berkomunikasi di luar bahasa kata, seperti gerak tubuh, nada suara, jarak antar orang, atau penampilan. Secara teori, pesan nonverbal bisa dipisah dari yang verbal, tapi dalam praktiknya, keduanya saling mendukung dan seringkali memberikan arti yang lebih dalam. Pesan nonverbal bersifat terus-menerus, bahkan ketika kita diam, dia tetap ada. Jadi bisa dimaknai berbeda-beda dan dipengaruhi oleh budaya atau pengalaman pribadi. Adapun jenis-jenis pesan nonverbal itu meliputi yang pertama, pesan kinesik, yakni gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, misalnya nih senyum, menunjukkan kebahagiaan, atau gerakan tangan seperti acungan jempol untuk setuju, dan sikap tubuh seperti berdiri tegak, menunjukkan kepercayaan diri. Lalu yang kedua yakni pesan proksemik, yakni pengaturan jarak dan ruang seperti berdiri dekat untuk menunjukkan keakraban atau menjaga jarak untuk kesopanan. Berikutnya pesan paralinguistik, yakni cara mengucapkan kata-kata seperti nada suara tinggi untuk semangat atau jeda panjang untuk menekankan sesuatu. Lalu pesan artifaktual, yakni penampilan fisik seperti pakaian formal untuk menunjukkan keseriusan atau aksesoris yang mencerminkan diri sendiri. Berikutnya pesan sentuhan dan bau. Sentuhan untuk menyampaikan perasaan seperti pelukan untuk kasih sayang atau bau untuk mengenali seperti parfum untuk menarik perhatian. Nah, pesan nonverbal itu seringkali lebih jujur karena sulit dikendalikan secara sadar dan bisa menyampaikan emosi seperti kebahagiaan, marah, atau takut tanpa kata-kata. Lalu yang B, apa fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi? Jadi, pesan nonverbal berfungsi untuk memperkaya, memperkuat, atau bahkan mengubah arti pesan verbal, sehingga komunikasi menjadi lebih baik dan penuh nuansa. Fungsi utama dari nonverbal meliputi 1. Pengulangan, yakni mengulang pesan verbal untuk lebih menekankan, seperti menggelengkan kepala sambil berkata, tidak. Lalu berikutnya penggantian, menggantikan kata-kata sepenuhnya, seperti mengangguk untuk menyetujui tanpa bicara. Lalu berikutnya yakni penolakan, yaitu menolak atau membalik arti verbal, seperti tersenyum sinis untuk berkata, bagus sekali, padahal niatnya untuk menyindir. Berikutnya sebagai pelengkap, yakni melengkapi pesan verbal dengan menambahkan nuansa perasaan, seperti ekspresi sedih yang memperdalam cerita tentang kehilangan. Lalu yang berikutnya yakni penekanan, yakni menegaskan pesan verbal seperti memukul meja untuk menunjukkan kemarahan saat berdebat. Jadi, secara keseluruhan, pesan nonverbal membantu membangun kepercayaan, mengatur interaksi, misalnya mengakhiri obrolan dengan memalingkan muka, dan menyampaikan informasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, seperti perasaan alami atau posisi sosial. Dalam komunikasi, menurut teori Mehrabian yang menjelaskan bahwa dalam menyampaikan perasaan, nonverbal seperti nada suara dan gerak tubuh lebih dominan daripada kata-kata saja. Nonverbal seringkali menyumbang 55 hingga 93% arti keseluruhan dan tergantung situasi. C. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan sekarang. Dan bagaimana pesan nonverbal yang baik dalam proses PJJ. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ seperti kuliah online via Zoom yang selama ini kita lakukan, komunikasi nonverbal sangat berpengaruh karena keterbatasan interaksi langsung. Pengaruhnya bisa baik atau buruk.
Contoh dari pengaruh baik yakni seperti nonverbal membantu membuat siswa lebih terlibat. Misalnya ekspresi wajah dosen yang semangat, yakni senyum, tatap kamera, bisa meningkatkan motivasi mahasiswa, membuat pelajaran lebih menarik. Gerakan tangan untuk menjelaskan gambar juga membantu pemahaman visual dan menggantikan kurangnya pertemuan langsung. Tapi walaupun begitu masih ada nih pengaruh buruknya. Misalnya teknologi sering menghilangkan nonverbal lengkap seperti sikap tubuh atau jarak, menyebabkan salah paham. Misalnya mahasiswa yang mematikan kamera nih yang sering dilakukan, kehilangan ekspresi wajah membuat dosen sulit tahu nih apakah mereka mengerti atau bingung. Masalah seperti video lambat bisa membuat gerakan tampak aneh dan mengurangi keselarasan perasaan. Selain itu, kurangnya sentuhan atau aroma ruang kelas membuat PJJ terasa kurang hangat, meningkatkan rasa sendirian dan capek, seperti kelelahan Zoom. Jadi, pesan nonverbal yang baik dalam PJJ itu harus dirancang nih untuk mengatasi keterbatasan ini dan meningkatkan hasil. Adapun caranya yakni yang pertama ekspresi wajah dan tatapan. Itu selalu nyalakan kamera, tatap langsung ke kamera dan bukan menunduk ke bawah nih untuk meniru tatap mata. Dan gunakan senyum atau anggukan untuk menunjukkan empati atau setuju. Ini membangun rasa terhubung. Berikutnya yakni gerakan dan sikap. Gunakan gerakan tangan yang jelas tapi tidak berlebihan untuk menekankan poin. Misalnya angkat tangan untuk pertanyaan, duduk tegak dengan cahaya bagus untuk menunjukkan keseriusan dan energi. Berikutnya yakni nada suara, bicara dengan nada bervariasi, kecepatan sedang, dan suara yang jelas untuk menghindari membosankan. Gunakan juga jeda untuk menekankan, bukan bicara terlalu cepat yang bisa hilang karena koneksi jelek. Berikutnya penampilan dan ruang visual. Pilih latar belakang sederhana atau virtual yang rapi, berpakaian sopan untuk menunjukkan keseriusan. Atur jarak dengan fitur seperti ruang kecil untuk diskusi yang terasa meniru keakraban. Lalu ada pula tips umumnya yakni dorong menggunakan emoji reaksi seperti jempol di Zoom sebagai pengganti gerakan rekam sesi untuk cek nonverbal dan berikan balasan langsung untuk memberikan kekurangan. Nonverbal yang baik membuat PJJ lebih hidup, mengurangi salah paham, dan meningkatkan daya ingat materi. Nah, jadi masuk pertanyaan ketiga, berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari, menurut Anda, yang A, apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Nah, jadi menurut saya sendiri, komunikasi yang baik dan efektif adalah proses pertukaran pesan yang mencapai tujuan bersama, dengan sedikit gangguan, menghasilkan pemahaman saling mengerti, perubahan positif, dan hubungan yang kuat. Ini melibatkan keselarasan antara kata-kata dan gerakan, kesamaan pengalaman seperti dalam model Scrum yang menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang antara pengirim dan penerima memudahkan pemahaman pesan dan balasan yang aktif. Efektif berarti pesan diterima sesuai maksud, menghasilkan dampak pada pikiran, yakni pengetahuan baru, hati atau perubahan perasaan, atau tindakan dari perilaku baru, tanpa gangguan besar. Ada pula ciri-ciri utamanya yakni pertama, kejelasan dan kesederhanaan. Pesan mudah dimengerti, sesuai situasi dan menghindari arti ganda, seperti ketidakpastian tinggi dalam model Shannon-Weaver, yang dimana dia menggambarkan komunikasi seperti sinyal telepon, dimana gangguan bisa mengacaukan pesan. Berikutnya yakni empati dan penyesuaian. Menyesuaikan dengan cara pandang penerima seperti dalam model Laswell, yakni siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan dampak apa, yang menekankan analisis unsur untuk komunikasi yang sukses. Berikutnya yakni interaktif dan saling mempengaruhi, bukan satu arah,
tapi melibatkan balasan dan interaksi, seperti model sirkular Osgood-Scraham yang melihat komunikasi sebagai lingkaran di mana pengirim dan penerima itu saling bertukar peran dan mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang berikutnya yakni etis dan terbuka, menghormati budaya, menghindari prasangka, dan mendorong kebersamaan. Lalu yang B yakni kapan dan mengapa kita memerlukannya. Kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif kapan saja dalam interaksi manusia, tapi terutama dalam situasi penting. Seperti misalnya kapan itu adalah dalam pendidikan, seperti PJJ kita sekarang virtual untuk memastikan pemahaman. Lalu ada bisnis, negosiasi untuk kesepakatan, dan hubungan pribadi untuk menyelesaikan konflik. Atau misalnya masa krisis seperti pandemi terakhir kali untuk menyebarkan info kesehatan. Lalu mengapa Karena komunikasi buruk menyebabkan salah paham, konflik, atau kegagalan. Misalnya pesan politik yang menyesatkan dalam model Laswell bisa menjadi manipulatif jika tidak baik. Berikutnya, efektivitasnya diperlukan untuk membangun kepercayaan, mencapai tujuan, misalnya seperti bujukan dalam model Aristoteles, melalui ethos atau kredibilitas, logos atau logika, dan pathos atau emosi, dan menjaga masyarakat damai. Tanpa itu, kita kehilangan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, perasaan, atau kebiasaan yang memperkuat identitas kelompok. C. Apa tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Jadi, tantangan terbesarnya adalah gangguan dan perbedaan cara pandang. Gangguan bisa dari luar seperti koneksi internet yang jelek di PJJ, atau dari dalam, misalnya ada prasangka budaya, emosi negatif yang menghalangi pemahaman pesan yang benar, seperti dalam model Shannon-Weaver yang melihat gangguan sebagai penghalang sinyal. Perbedaan pengalaman, misalnya kurang kesamaan minat di model Scrum, menyebabkan salah arti, terutama di era digital di mana gerakan terbatas dan informasi terlalu banyak, meningkatkan ketidakpastian. Adapun tantangan lainnya termasuk teknologi, misalnya AI atau media sosial, budaya yakni perbedaan versus kesamaan, dan etika yakni penyebaran berita palsu. Untuk mengatasinya, butuh kesadaran diri, latihan empati, dan penyesuaian model komunikasi seperti stimulus respon atau Laswell untuk situasi sekarang.